Maka bapak ibu, kalau ada suami yang kurang ngajar sama istrinya, biasa saya bilang, suruh lihat istri melahirkan. Bapak tahu enggak kenapa Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya siapa yang saya taati? Apa jawabannya Nabi? Ibumu. Setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Bapakmu. Ibu, bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Salah paham lagi ini bapak ini, salah paham. 3 ibu, 1 bapak, bukan 3 istri. Ini keras sekali pikirannya semua ini. Anggota DPR. Titipan. Saya mau tanya, tolong jawab. Mana lebih tinggi jabatannya, wakil gubernur dengan gubernur? Tentu gubernur, baru wakil, namanya wakil pak. Mana lebih tinggi Kapolda dengan Wakapolda? Tentu Kapolda. Mana lebih tinggi bupati dengan wakil bupati? Tentu bupati. Mana lebih tinggi presiden dengan wakil presiden? Aneh, namanya wakil pak. Wakil, namanya wakil. Ini anggota DPR, jangan kau sombong, kamu cuma wakil. Nama wakil. Mau petenten bret. Wakil. Itulah hebatnya almarhumah, merasa diri wakil sehingga disenangi orang. Kalau anggota DPR, orang Bugis mengatakan sombere, familiar, welcome, humble. Insya Allah orang senang. Tapi kalau anggota DPR mau sombong, waduh, hati-hati. Apa yang mau disombongkan? Bapak ibu tahu enggak namanya Fir'aun? Fir'aun itu pak, Allah laknat dia, diharamkan bahkan masuk surga. Bayangkan, haram Fir'aun masuk surga, dilaknat Allah gara-gara apa? Sombong. Itu Fir'aun. Jin, setan diusir keluar dari surga karena dia sombong. Fir'aun dilaknat Allah, bukan cuma haram masuk surga, tidak ada orang senang itu Fir'aun, padahal ada namanya dalam Quran. Mana buktinya tidak ada yang senang Fir'aun? Tidak ada satupun orang Sumatera Selatan mau kasih nama anaknya Fir'aun. Begitu jeleknya itu sombong. Ada 3 teman setan. 3 teman setan. Satu diantaranya ganiyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya apa saja sombong, temannya setan. Kaya jabatan sombong, temannya setan. Kaya harta sombong, temannya setan. Kaya pangkat sombong, temannya setan. Kaya ilmu sombong, temannya setan. Tapi orang masih maklum pak. Yalah wajarlah dia sombong gubernur, ya wajarlah dia sombong wakil gubernur, wajarlah dia sombong kaya, wajar dia sombong cakep, wajar dia sombong banyak jabatan, banyak hartanya, wajar. Tapi orang sombong seperti itu temannya setan. Tapi orang masih maklum. Tapi kalau sudah miskin, pengangguran, tidak terkenal, jelek mukanya, bau mulutnya, sombong lagi. Kau bukan temannya setan, kau sudah jadi setan cilaka. Maka ibu bapak saudara-saudara sekalian, salah satu sebab Allah melaknat Fir'aun karena sombong. Jadi kalau ada pejabat yang sombong dengan jabatannya, itu adalah keturunan Fir'aun. Fir'aun abad 21. Ada ilmuwan sombong, itu sudah dijelaskan, ada Kan'an namanya. Orang kaya sombong, ada dalam Quran itu, diabadikan dan dilaknat Allah. Korun namanya. Maka salah satu kehadiran kita di sini agar kita tidak menjadi sombong. Jangan titipan, jangan membuat kita sombong. Yang berikutnya poin ketiga. Setelah titipan kita sadari tidak boleh sombong, lalu namanya titipan
harus dijaga. Pak Gubernur jalan, dia panggil Kasat Pol PP, kau tolong jaga ini ya. Namanya dititip, maka jaga baik-baik. Kalau sudah dikasih titip tidak dijaga baik-baik, tentu dievaluasi. Oh, ini tidak amanah ini, maka diganti. Iya toh? Nah, Allah menitip kita, maka bagaimana caranya? Jaga. Bagaimana cara menjaganya? Satu, jaga titipan berupa harta. Dengan cara apa? Bukan dengan deposito, bukan dengan investasi tanah, bukan dengan kirim ke Eropa, kirim ke Singapura, bukan. Jaga hartamu dengan cara apa? Sedekah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kalau saya pegawai negeri di sini tidak disenangi sama Pak Gubernur, yang tadinya kepala dinas, ternyata pilkada kemarin salah dukung, akhirnya menjadi staf ahli yang tidak ada stafnya. Ada pilihan enggak? Ada pilihan Pak, kalau kita tidak disenang sama gubernur. Ada pilihan? Ada. Apa pilihan? Pensiun dini. Tidak ada urusan dengan gubernur. Mau lewat depan kita, tidak ada urusan. Kenapa? Saya bukan lagi anak buahnya. Ya toh? Ada dari Jawa, merantau ke Palembang. Ternyata di Palembang cari nafkahnya tidak sesuai harapan. Ada pilihan? Ada? Ada. Pulang lagi ke Jawa, mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Iya toh? Ada orang dari Sumatera Selatan merantau ke Malaysia, ternyata Malaysia tidak nyaman. Ada pilihan? Ada. Balik lagi, masih ada pilihan. Bapak menderita di dunia, masih ada pilihan. Tapi kalau bapak masuk kubur, ada pilihan? Ada pilihan? Ada. Yang bisa menyelamatkannya hanya 3. Tidak boleh lagi keluar. Tidak enak di kubur deh, keluar dulu. Bapak keluar, dilempari orang Pak, pocong. Lalu pada saat itu kata Nabi, putuslah seluruh amal-amalmu. Maka cara menjaganya, jadikan titipan itu amal jariah. Almarhumah dalam kubur, umumnya manusia, seluruh orang yang masuk dalam kubur, ada 5 jenis penyesalannya. Salah satu di antaranya, mereka yang tidak bersedekah. Maka kalau boleh berwasiat dan berpesan, ada harta yang ditinggalkan oleh almarhumah, biarkan beliau yang menikmatinya. Caranya apa? Jadikan masjid, jadikan rumah ibadah, jadikan beasiswa pendidikan. Kirim anak, 5 orang dikirim ke Eropa, belajar tentang sesuatu ilmu, pulang diamalkan ilmunya, insya Allah almarhumah tetap dapat pahala-pahala dari orang yang disekolahkan. Anaknya almarhumah, barangkali berat kalau kita jadikan ulama. Sudah, kita cari anak orang lain, jadikan dia ulama. Selama beasiswa itu dia jadi ulama karena beasiswa dari almarhumah, maka ilmu-ilmu yang disebarkan orang yang disekolahkan itu dapat juga almarhumah karena kiriman ilmunya. Maka harta yang dimiliki, cara menjaganya, sedekahkan. Ada orang punya rumah harga miliaran, salah tidak? Tapi keliru kalau bapak wafat tidak meninggalkan rumah ibadah, padahal bapak mampu. Kalau pergi ke tanah haram, kita pergi haji atau umroh, biasanya di Madinah kita dibawa ke ziarah kan? Bapak-bapak biasa dibawa ziarah kan? Biasa ada namanya ziarah Masjid 7. Ya kan? Ziarah Masjid 7. Kenapa ada Masjid 7 itu? Karena Nabi dan para sahabat, terutama sahabat-sahabat pilihan, menunjukkan eksistensi bahwa dia pernah hadir di dunia dengan cara apa? Dia bikin momentum, tanda. Apa tandanya? Masjid. Kalau Yunani dan Romawi, mereka menunjukkan bahwa dia pernah berjaya di dunia, dibikinkan patung. Orang Islam tidak.
dibikinkan masjid. Maka di masjid 7 itu ada masjid Abu Bakar, masjid Utsman, masjid Aisyah, masjid Abu Bakar Siddiq. Silakan bapak yang ada rezeki, jaga rezeki itu dengan cara apa? Bersedekah. Dan demi Allah, saya belum pernah melihat orang bangkrut gara-gara sedekah. Dan tidak ada orang senang itu orang pelit, Pak. Saya mau tanya bapak-bapak, senang anggota DPR yang pelit atau dermawan? Dermawan. Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Dermawan. Senang mantu yang pelit atau dermawan? Dermawan. Senang suami yang pelit atau dermawan? Dermawan. Tidak ada yang suka orang pelit, Pak. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Dan tidak usah ke rumahnya, pelit dia, padahal dia juga pelit. Begitu jeleknya itu pelit. Sebaliknya, tidak ada orang yang tidak senang orang dermawan. Bahkan orang yang dermawan, Pak, sudah wafat sekalipun orang masih mengenangnya. Dan saya yakin almarhumah yang kita taksiah malam ini salah satu sebab sehingga kuburnya sampai detik ini selalu dikunjungi orang karena beliau dermawan. Pak, kalau bapak tidak bisa berderma dengan duit, berdermalah dengan akhlak. Kalau bapak belum bisa bersedekah kepada istri dengan berlian, sedekahlah dengan cara apa? Jangan kasar kepada istrimu. Kalau Nabi sedekahnya setiap pagi, setiap beliau mau keluar, beliau bersedekah ke istrinya dengan cara apa? Dia cium jidatnya. Maka mulai besok bapak amalkan deh. Bu, ibu, besok ingatkan suami. Begitu mau kantor, Pak, sedekah. Nah, sini kau, saya sedekahi kau. Salatullah mullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Oke. Nah, cara memelihara harta dengan sedekah. Yang kedua, cara memelihara ilmu. Bagaimana caranya? Transfer. Sebarkan. Kalau bapak tidak usah jadi ulama, berat, Pak. Lalu gimana caranya? Sebarkan saja ceramah-ceramahnya ulama. Bapak punya grup 10 grup, satu grup 100 orang. Bapak dapat ceramahnya Das'ad Latif, sebarkan. Orang mau amalkan atau tidak, sebarkan. Maka dari 1000 orang yang menerima itu, masa tidak ada yang mengamalkan 1-2 orang. Begitu ada yang mengamalkan dan disebarkan lagi, bapak dapat pahala seperti pahalanya ulama tanpa mengurangi pahala ulama. Itulah yang disebut amal jariah. Bapak tidak usah jadi ulama, berat. Biar saya, Pak. Sebarkan ilmu. Itulah cara memelihara. Nah, sekarang anak adalah titipan. Cara pelihara, almarhumah punya anak yang ditinggal. Allahu Akbar. Kembar emas yang dilahirkan. Kalau menurut konsep Islam, ibu yang melahirkan anaknya dan wafat, itu matinya senilai dengan mati syahid. Apa artinya? Pahalanya sama, matinya syahid orang membela agama Allah. Tapi bedanya tetap harus diurus jenazahnya, dimandikan, dikafani dan disolati. Maka bapak ibu, kalau ada suami yang kurang ngajar sama istrinya, biasa saya bilang, suruh lihat istri melahirkan. Bapak tahu enggak kenapa Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya siapa yang saya taati? Apa jawabannya Nabi? Ibumu. Setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Bapakmu. Ibu, 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 bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Salah paham lagi ini bapak ini, salah paham. 3 ibu, 1 bapak, bukan 3 istri. Ini keras sekali pikirannya semua ini. Kenapa sampai Nabi mengucapkan 3 kali? Kenapa tidak 2? Kenapa tidak 4?
Karena ternyata menurut ahli hadis dipelajari, ada 3 penderitaan dan beban hidup seorang perempuan yang tidak bisa dipikul oleh seorang laki-laki. Apa itu? 1, hamil. Ibu-ibu masih ingat waktu hamil? Masih? Masih, Bu? Enak enggak? Wah, menderita. Jalan aja setengah mati. Oh, mau duduk tuh pakai standar samping. Oh. Iya tuh, Bu. Iya. Bu. Waktu hamil, apalagi usia-usia 7 bulan, pernah enggak ibu tengkurap? Ada enggak ibu hamil tidur tengkurap? Gaya pasrah. 9 bulan 3 hari. Bayangkan, mampu dilakukan istri kita, bertahan 9 bulan 3 hari tidak pernah tengkurap. Bapak 1 bulan aja ndak tengkurap, Pak, pusing. Itulah hebatnya perempuan. Paling bapak stres ketika ngidam. Ustaz, doakan istri saya. Apa doanya berhenti ngidam? Saya bilang, ngidam apa istrimu? Nanti dia bisa tidur kalau dilihat saya di atas lemari, Ustaz. Jadi kalau saya dia mau tidur jam 10, setengah 10 saya di atas lemari. Saya bilang, dikerjai kau istrimu itu. Bapak nanti stres ketika ngidam. Perempuan 9 bulan. Yang kedua, ketika melahirkan. Ibu-ibu masih ingat waktu melahirkan? Ada ndak ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang istri gubernur, keluar kau nak? Tidak. Iya toh. Tapi saya heran, Pak, tobat saya, ndak mau lagi saya hamil. Terakhir ini, 5 bulan kemudian, hamil lagi. Bapak-bapak, ya. Kalau istri melahirkan bapak stres tapi masih sempat merokok. Waktu istri saya melahirkan pertama stres karena tidak bisa keluar. Saya tanya dokter, bagaimana solusinya? Ini harus divakum. Apa artinya disedot? Wih, saya bayangkan kalau disedot berarti otaknya disedot. Bisa beleng-beleng anak saya ini. Saya sholat hajat dulu 2 rakaat, lalu saya berdoa selawat sebanyak-banyak, saya bantu istri saya dengan di sini Allah keluar. Sejak itu kesimpulan saya, kalau ada suami yang tidak tahu menghargai dan perasaan istrinya, suruh lihat istrinya melahirkan. Yang ketiga, kenapa Nabi sebut 3? Ibu. Yang ketiga, menyusui. Masih ingat waktu menyusui, Bu? Apalagi waktu tumbuh giginya. Begitu digigit ibu, kok gigit saya? Enggak, dibujuknya. Lepas nak. Aduh. Siang anaknya, malam. Masya Allah. Maka ibu bapak saudara-saudara sekalian, ya, almarhumah punya anak 3. Pelihara. Bagaimana cara memeliharanya? Jadikan anak yang soleh dan soleha. Ibu bapak yang saya hormati, saya mau tanya dan tolong dijawab. Pak Herman Deru bisa ndak jadi gubernur tidak pernah ikut pilkada? Ndak mungkin. Suaminya almarhumah bisa ndak jadi dokter tidak pernah kuliah di fakultas kedokteran? Tidak mungkin. Pak Kapolda bisa ndak jadi polisi tidak pernah daftar polisi? Ndak. Pak tentara bisa ndak jadi tentara tidak pernah ikut mendaftar pendidikan tentara? Tidak mungkin. Anggota DPR bisa ndak anggota DPR tidak pernah ikut caleg? Tidak mungkin. Tapi bisa ndak anak kita jadi soleh dan soleha tanpa ikut fakultas kedokteran? Bisa. Bisa ndak anak kita jadi soleh dan soleha tidak ikut pilkada? Bisa. Berarti sesungguhnya Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadikan anak kita soleh dan soleha lebih murah daripada menjadikan anak kita jadi tentara, polisi, bupati dan sejenisnya. Anak kita disekolahkan ke luar negeri salah? Tidak. Tapi keliru dan tidak ada gunanya anak kita ke luar negeri tapi tidak pernah ikut pengajian. Bapak Ibu, mau tahu masa depan kita dikubur?
Mau? Lihat anak kita sekarang. Lihat anak kita sekarang. Kalau kita intip malam Jumat di kamarnya masa baca Yasin, ibu tenang deh. Subuh-subuh bunyi gerendel pagar, kita intip, Masya Allah, anak bungsunya ibu ke masjid salat jamaah. Dia ajak adiknya, kakaknya ikut. Harapan sudah itu Pak. Tidak sia-sia kita cari nafkah. Tapi diintip main game. Di meja masih main game. Tidak pernah hadir pengajian. Hati-hati Pak. Bu, kalau kita meninggal siapa yang doakan ibu? Suami. Jangan harap. Saya boleh taruhan, setelah diikhlas dilepaskan almarhumah, ya besok-besok ikhlaskan lagi suaminya kalau ada jodoh. Tidak boleh kita hina. Tidak, bapak enak melihat, oh, tapi kan ada beban yang tidak bisa dilepas. Siapa yang doakan kita? Anak. Ini teman kita yang kita sibuk ber-WhatsApp, lihat aja deh di grup WhatsApp. Begitu ada meninggal, jangankan ngetik doa Pak, ngetik doa malas. Dia cuma kirim stiker. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Fatihah. Dia tidak baca itu Pak, dia cuma tulis Al-Fatihah. Maka siapa yang doakan kita? Anak. Tidak salah anakmu pintar bahasa Inggris, tapi tidak ada gunanya kalau dia tidak tahu ngaji. Kita terlalu bangga kalau anak kita pintar bahasa Inggris. Itu apa? Hebat Ustaz. Apa hebatnya pintar bahasa Inggris? Banyak yang begitu. Masa banyak? Ya Bapak ke Inggris, coba lihat anak-anak di sana. Bahasa Inggris semua Pak. Apa yang hebat? Memangnya kalau anak pintar bahasa Inggris, dia berdoa pakai bahasa Inggris. Oh my God, please help me my mother. Maka saudara Bapak Ibu sekalian, jadikan anak kita soleh dan soleha. Gimana caranya? Kasih nama yang baik. Nama itu doa. Itu kewajiban orang tua, itu kata Nabi. Lahir anakmu kasih nama yang baik. 2, kasih makanan yang halal. 3, didik dia. Tapi sayang, kita kadangkala lebih mengkhawatirkan isi perut anak kita daripada isi imannya. Dan yang keempat, jangan lupa selalu doakan anak almarhumah. Jadikan kebiasaannya Pak Dokter, kalau Pak Dokter usap kepalanya, doakan, Allahumma rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Bisik telinganya ketika dibangunkan, Allahumma rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan saya anak yang soleh. Doakan terus, peluk dia, peluk dekat dia ketika mau dia sekolah, bisik lagi, Allahumma rabbi habli minas solihin. Disuapin, Allahumma rabbi habli minas solihin. Doa. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ayat keempat ini semua kita hafal. Kullu nafsin sa'ikatil maut. Semua yang hidup pasti akan mati. Al mautu babun. Mati adalah pintu yang setiap kita pasti melewati. Kematian semua pasti kita lewati. Maka yang penting bukan saja matinya, tapi sudah siapkah kita menghadapi kematian itu. Dan apa bekal sebaik-baik bekal menghadapi kematian? Adalah amal jariah. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, almarhumah ini Allah tempatkan di alam kuburnya menjadi taman-taman surga. Ibu bapak yang saya muliakan, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan.